Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantik Anggriani Marwoto dari Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta dengan NIM 181016165. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai klaim Indonesia atas perairan Ambalat dalam proses perspektif hukum laut. Nah, apa itu Ambalat? Ambalat adalah blok laut seluas 15.235 km persegi yang terletak di Laut Sulawesi atau Selat Makassar dan berada di dekat perpanjangan perbatasan darat antara Sabah, Malaysia, dan Kalimantan Timur, Indonesia. Blok Ambalat di dalam wilayah cekungan Tarakan di Kalimantan Timur yang berpotensi sebagai penghasil minyak dan gas bumi yang telah berproduksi. Blok Ambalat sendiri adalah kelanjutan alamiah daratan Kalimantan Indonesia yang batuan dasarnya adalah dari lempeng benua pembentuk Kalimantan. Mengenai kronologinya sendiri, jadi masalah klaim Ambalat ini muncul pada tahun 1969 dengan ditandatanganinya Perjanjian Tapal Batas Kontinental Indonesia-Malaysia pada 27 Oktober 1969 di Kuala Lumpur. Kedua negara ini masing-masing melakukan ratifikasi pada 7 November 1969 dan persetujuan tapal batas laut Indonesia dan Malaysia pada tahun 1970 yang ditandatangani pada 17 Maret 1970. Bahwa dengan perjanjian yang ditandatangani tersebut antara Malaysia dan Indonesia sepakat bahwa batas-batas laut kedua negara tersebut. Malaysia kemudian mengeluarkan peta dan menetapkan sendiri batas laut antara Sabah dan Kalimantan Timur dengan menarik garis lurus atau garis pangkal dari Pulau Sipadan hingga perbatasan darat Indonesia sampai Malaysia di Pulau Sebatik. Berdasarkan peta tersebut, pihak Malaysia telah mengingkari dengan perjanjian tapal batas yang telah ditandatangani mereka berdua ini. Mengenai faktor-faktor yang timbul akibat sengketa Ambalat ini adalah antara lain ada 4. Yang pertama, masing-masing negara baik Indonesia maupun Malaysia mengklaim bahwa blok perairan Ambalat adalah wilayah teritorial kedaulatan negaranya. Yang kedua, tidak ada batas negara yang jelas di kawasan perairan Ambalat. Yang ketiga, tidak adanya kesepakatan antara kedua negara atas batas negaranya. Yang keempat, adanya sumber daya alam yang melimpah berupa minyak dan gas bumi di dalam perut bumi di kawasan perairan Ambalat. Indonesia juga mengklaim adanya pulau blok Ambalat ini. Klaimnya itu antara lain klaim wilayah maritim Indonesia pada awalnya kan diawali dengan deklarasi Juanda pada 13 Desember 1957 sampai diakuinya konsepsi tersebut oleh dunia internasional dalam konvensi. Nah, Indonesia juga tetap pada pendiriannya bahwa perairan Ambalat adalah wilayah Indonesia. Indonesia juga berhasil memperjuangkan konsep negara kepulauan atau archipelagic state hingga diakui secara internasional sehingga dapat menerangkan ketentuan-ketentuan yang berlaku sebagai negara kepulauan. Nah, dalam ketentuan UNCLOS tahun 1982, sebagai sebuah negara kepulauan, Indonesia berhak untuk menentukan garis pangkalnya dengan garis pangkal kepulauan untuk menghubungkan titik terluar dari pulau terluar ke karang dalam sebuah kepulauan. Nah, dengan berlakunya ketentuan United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS 1982, maka bisa kita lihat kalau klaim wilayah maritim Indonesia ini sudah sesuai dengan ketentuan hukum internasional dan Indonesia juga sudah melakukan kewajibannya sebagai negara kepulauan berdasarkan UNCLOS tahun 1982. Mengenai sengketa ini, ada upaya penyelesaiannya. Ada beberapa tahapan atau pilihan yang dapat diambil Indonesia dan Malaysia dalam menyelesaikan konflik Ambalat, yaitu antara lain ada negosiasi, pencarian fakta, jasa-jasa baik, mediasi, konsiliasi, arbitrase, dan pengadilan internasional. Konvensi Hukum Laut tahun 1982 juga menyediakan berbagai metode dalam rangka penyelesaian sengketa hukum laut seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Nah, pada bab 15 UNCLOS tahun 1982, pasal 279 menyebutkan bahwa negara-negara peserta harus menyelesaikan setiap sengketa antara mereka perihal interpretasi atau penerapan konvensi ini dengan cara damai sesuai dengan pasal 2 ayat 3 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Dan untuk tujuan ini harus mencari penyelesaian dengan cara sebagaimana ditunjukkan dalam pasal 33 ayat 1 Piagam 97 tersebut. Nah, Malaysia dan Indonesia pada akhirnya juga sepakat untuk menggunakan metode negotiation atau perundingan diplomatis sebagai langkah awal untuk menyelesaikan persengketaan ini. Nah, hal ini dilihat dari pertemuan-pertemuan yang sudah dilakukan oleh perwakilan kedua negaranya. Nah, sejauh ini Indonesia dan Malaysia sudah memilih jalan negosiasi sebagai penyelesaian sengketanya. Sekian penjelasan dari saya mengenai klaim Indonesia atas blok Ambalat. Kiranya kalau ada kesalahan ataupun kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.